Saudara-saudari, jika kita melihat apa yang kita rayakan pada hari ini, yakni Hari Raya Kenaikan Tuhan, kita dapat melihat bahwa mungkin jika kita melihatnya secara umum, Hari Raya Kenaikan Tuhan pasti akan terarah pada bagaimana gereja senantiasa memuliakan Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan ini senantiasa kita peringati setiap tahunnya. Namun terkadang juga tidak jarang ada beberapa pandangan bahwa kalau Tuhan Yesus naik ke surga, wah berarti kita sendirian ya, gitu kan? Nggak kayak para rasul zaman dahulu, bagaimana mereka bisa hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Dan itu merupakan sesuatu yang wajar dan manusiawi, dan tidak jarang mungkin kita pun akan berkata demikian. Namun melalui kenaikannya ke surga, ternyata Tuhan Yesus ingin menunjukkan suatu hal yang lebih luar biasa. Ketika ia naik ke surga, pertama-tama bukan hanya berarti dia meninggalkan kita, tapi bagaimana melalui kenaikannya ke surga, ia senantiasa menunjukkan bukan hanya kemuliaannya, tapi juga kehadirannya bagi kita melalui cara yang berbeda dengan cara ketika dia dahulu berkarya di dunia ini. Contoh paling nyata yang boleh ada dalam gereja kita ialah melalui 7 sakramen. Hafal kan 7 sakramen? Ini diam aja nggak hafal ya, nggak lulus komuni pertama ini. Aduh. 7 sakramen apa aja? Baptis, Ekaristi, penguatan, Krisma, terus tobat, perkawinan, terus perminyakan ya, satu lagi tabisan ya, lulus lah ya, bagus. Dan melalui 7 sakramen ini gereja yang senantiasa gereja rayakan, dan itu boleh menjadi bagian dari hidup kita masing-masing. Kecuali yang soal pilihan hidup, yang perkawinan sama tabisan. Nggak mungkin kan milih dua-duanya gitu. Nah, melalui 7 sakramen ini Kristus senantiasa hadir dan menyertai kita dalam setiap masa-masa hidup kita. Bagaimana ketika kita awal masih kecil kita sudah dibaptis. Ketika beranjak makin dewasa, beranjak makin besar. Bagaimana ketika kita melihat mungkin diri kita sendiri dahulu atau juga anak-anak kita menerima komuni pertama, lalu penguatan, lalu juga tobat. Habis itu ketika kita juga mengalami sakit, kita menerima perminyakan. Habis itu juga ketika kita hendak memilih pilihan hidup kita, entah itu hidup sebagai pribadi yang memilih hidup perkawinan atau juga hidup selibat juga. Melalui 7 sakramen ini, Kristus senantiasa menunjukkan dirinya. Kristus yang hadir dalam sakramen-sakramen yang boleh ada dalam gereja ini menunjukkan bahwa ia senantiasa menyertai kita umatnya dalam setiap langkah hidup kita. Karenanya melalui kenaikannya ke surga, sejatinya kita bukan ditinggalkan menjadi pribadi yang sebatang kara, pribadi yang ditinggalkan Tuhan kita seolah-olah Tuhan kita jauh. Namun sebaliknya, melalui kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus senantiasa menunjukkan bahwa ia senantiasa mau untuk hadir bagi setiap dari kita ketika kita mau untuk mengikuti apa yang boleh ia ajarkan, apa yang boleh ia perintahkan. Sakramen pertama-tama bukan suatu bentuk, memang ada bentuk fisiknya, ada tindakannya. Namun pertama-tama melalui tindakan itu, melalui istilahnya itu materia dan forma. Materia itu bendanya, formanya itu rumusan kata-katanya. Melalui sakramen ini, melalui materia dan forma ini, Kristus senantiasa hadir memberikan rahmatnya yang luar biasa, menunjukkan kehadirannya dalam diri kita. Sehingga ketika kita mungkin dalam hidup ini merasa, oh kok saya sendirian hari ini. Ketika kita merasa sepi, ketika mungkin kita merasa tidak ada siapa-siapa lagi yang hadir dalam hidup kita. Entah itu ketika kita sendirian di tempat yang jauh, atau juga ketika kita mengalami hal-hal sulit dalam hidup kita, ataupun di masa-masa tua kita senantiasa diingatkan bahwa ternyata Tuhan Yesus senantiasa hadir berkarya bagi hidup kita masing-masing dengan caranya.
yang mungkin berbeda dengan cara bagaimana ketika ia berkarya dahulu ketika ia ada di dunia ini. Semoga melalui perayaan yang boleh kita rayakan pada hari ini, yakni Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita senantiasa diingatkan dan dimampukan untuk senantiasa menghayati Kristus yang boleh hadir dalam hidup kita, terutama melalui sakramen-sakramennya yang boleh ia berikan kepada gereja kita. Tuhan memberkati.